Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang akan menziarahi saudaranya di suatu kampung, ya. Seorang laki-laki mau ziarah kepada saudaranya, mau mengunjungi saudaranya. Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya. Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya, "Mau kemana kamu?" Laki-laki itu berkata, "Saya mau menemui saudara saya di kampung ini." Malaikat bertanya, "Apakah kamu mendapat suatu nikmat darinya?" Dia berkata, "Tidak, melainkan saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, bahwasannya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi tema kita pada malam hari ini, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi orang yang saling bercinta karena Allah, dia mencintai karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, seseorang yang dia itu mau berkunjung kepada saudaranya di satu tempat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya orang tadi. Kemudian ketika malaikat itu mendatanginya, malaikat itu bertanya, "Kamu mau kemana?" Maka dia mengatakan, "Saya mau menemui saudara saya di kampung ini." Lalu malaikat bertanya lagi, "Apakah kamu mendapat satu nikmat darinya?" Mendapat satu nikmat itu mungkin dia mendapat manfaat, faidah. Mungkin dia akan mendapatkan harta atau kedudukan ataupun apapun dari dunia ini. Tidak, ya. Tetapi saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tadi mengatakan apa? "Fa inni rasulullahi ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Aku ini adalah utusan Allah kepadamu, bahwasannya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya. Jadi orang yang mencintai saudara sesama muslim karena Allah, maka dia berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sesungguhnya dinul Islam ini, agama Islam ini menginginkan agar kaum muslimin ini mereka hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia sebelum mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, ya. Jadi Islam itu menginginkan kaum muslimin ini hidupnya di dunia bahagia sebelum nanti mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti, yaitu di surga. Dan di antara sebab terbesar untuk meraih kebahagiaan di dunia itu adalah kecintaan kepada saudaranya sesama muslim dan menyebarkan rasa kasih sayang di antara mereka, ya. Coba jenengan bayangkan kalau misalkan kita bertetangga, bermasyarakat, semuanya saling mencintai satu dengan yang lain. Kemudian mereka saling menyayangi, saling mengasihi, saling menyayangi. Betapa bahagianya kehidupan dalam satu lingkungan tadi itu, ya. Atau sekup yang lebih kecil, misalkan di dalam rumah tangga, ya. Di dalam rumah tangga, semua anggotanya itu saling mencintai karena Allah. Orang tua mencintai anaknya karena Allah, anak mencintai orang tuanya karena Allah. Suami cinta kepada istrinya karena Allah, begitu pula sebaliknya. Semua dibingkai dengan kecintaan
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan kebahagiaan. Ya. Yang membuat kita itu agak tidak bahagia ini apa? Ketika kita itu ada masalah, ya. Ada kebencian, ada kedengkian, ada permusuhan, ada ya macam-macam, ya. Nah, maka dari itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diajarkan ya di dalam agama Islam ini agar saling mencintai satu dengan yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perumpamaan yang sangat indah, ya. Bagaimana seharusnya keadaan seorang muslim itu, ya. Nabi katakan, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan, kasih sayang dan kelemah lembutan di antara mereka itu bagaikan satu tubuh yang apabila ada anggota badannya yang merasa sakit, niscaya seluruh tubuh itu akan terpanggil tidak tidur dan merasa demam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi satu perumpamaan yang sangat indah sekali ketika Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kecintaan dan kasih sayang mereka, kelemah lembutan di antara mereka, yang mana diumpamakan sebagai satu tubuh, satu jasad ini. Kalau yang satu sakit, maka yang lain juga akan merasakan demam, ya. Satu contoh saja misalkan ya, anggota tubuh kita ini yang sakit satu, giginya saja yang sakit. Ketika gigi sakit, kan tidak mungkin mulutnya mengatakan kapok, rasakno, kan tidak mungkin toh. Pasti mulut mungkin akan, kalau dia ini orang yang baik, astagfirullah, atau dia bertobat kepada Allah, atau dia minta kesembuhan, berzikir kepada Allah, ya. Matanya mungkin kalau sakitnya itu ya sangat sakit sekali, bisa saja dia meneteskan air mata. Mungkin kalau bisa pusing, demam dan lain sebagainya. Nah, harusnya perumpamaan seorang muslim itu begitu dengan muslim yang lain, ya. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain itu saling berkasih sayang, saling mencintai satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Ya. Nah, ini yang dikehendaki sebenarnya di dalam ajaran Islam ini. Maka diwajibkan bagi setiap muslim itu untuk mencintai saudaranya yang muslim, yang lain. Ya. Tidak usah melihat ini orang Madura, kah orang Arab, kah orang Cina. Pokoknya dia seorang muslim, itu adalah saudara kita yang harus kita cintai. Tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti, tidak boleh dicemarkan kehormatannya, dibuka aibnya, ya, seperti satu tubuh tadi itu. Nah, itu yang dikehendaki di dalam Islam ini. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar kita itu saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai dan lain sebagainya. Ya, jadi Islam mewajibkan setiap Muslim untuk mencintai semua kaum muslimin pada umumnya dan menjadikan kecintaan kepada sesama muslim itu, kepada saudara sama muslim itu adalah sebagai kesempurnaan agama, ya, kesempurnaan iman, ya. Jadi orang itu akan sempurna imannya kalau dia itu mencintai saudaranya, ya, saudara muslim yang lain itu seperti dia mencintai dirinya sendiri, ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kamu tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kamu sekalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kamu sekalian disebut beriman sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya pasti kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian, ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi katakan apa? Beliau sampai bersumpah. Kalau sumpah ini berarti sangat sungguh-sungguh sekali. Demi zat yang jiwaku di tangannya,
kamu tidak dikatakan beriman, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Ini menunjukkan apa? Surga itu tidak dimasuki kecuali orang yang mukmin. Ya. La yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Nabi katakan, tidaklah kamu sekalian masuk ke dalam surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman sampai kamu mencintai saudaramu, saling mencintai. Kemudian Nabi menunjukkan, maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu yang kalau kalian lakukan maka pasti kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di antara kalian. Salamnya seperti yang sudah biasa kita lakukan itu. Jadi ketemu seorang muslim, assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan kepada Anda. Ya. Jadi menyebarkan salam. Dengan salam itu maka akan saling timbul rasa kasih sayang dan mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Pada akhir zaman Nabi mengatakan, salah satu tandanya, tanda kiamat kecil itu adalah adanya pengkhususan salam. Jadi salam dikhususkan kepada kelompok tertentu saja. Kalau bukan kelompoknya, ya tidak mengucapkan salam. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Kita harus mengucapkan salam kepada semua kaum muslimin. Ya, jadi tidak dilihat dari kelompok manapun dia, dari suku manapun. Kalau dia seorang muslim, berarti dia adalah saudara kita. Maka kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk kebaikan bagi dirinya. Ya. Jadi orang itu tidak dikatakan beriman sampai dia ini mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya seperti dia mencintai pada dirinya sendiri. Jadi kalau saudaranya itu mendapatkan suatu kebaikan, kenikmatan, mendapatkan rizki dan lain sebagainya, maka kita juga harus senang sebagaimana kita senang kalau kita mendapatkan kebaikan. Jadi apa? Jangan sampai iri, dengki kepada saudara kita ketika mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kebaikan, rizki dan lain sebagainya. Ya, sehingga dikatakan oleh Nabi apa? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat ditekankan sekali ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu betul-betul mencintai saudaranya sesama muslim, ya. Kita diikat oleh satu ikatan yang kokoh, yaitu ikatan akidah, ikatan keimanan, di mana Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina ahwaikum, ya, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kamu, ya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan orang mukmin itu bersaudara, maka kita disuruh memperbaiki hubungan persaudaraan. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling memusuhi, jangan saling membelakangi, ya, saling membuka aib, kehormatan dan sebagainya. Ya. Itu bukan akhlak di dalam